warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, kita kembali belajar bahasa Indonesia. Masih membahas tentang teks eksplanasi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Nah, kali ini kita teruskan dengan membahas tentang menyajikan teks eksplanasi, ya, atau lebih tepatnya nanti yaitu menulis teks eksplanasi. Siapkan buku-buku yang diperlukan, buku pelajarannya disiapkan, buku catatan dan alat tulisnya. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan berdoa. Baiklah, tentang teks eksplanasi. Ini kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kemudian tujuan pembelajarannya, ya, untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar atau KD. Berarti setelah kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi. Ya, untuk kali ini kita batasi dulu, yaitu secara tertulis. Berarti menulis teks eksplanasi. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ingat kembali yang sudah kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Masih ingat ya? Teks eksplanasi itu apa? Strukturnya bagaimana? Kemudian kaidah atau aspek kebahasaan yang menjadi ciri teks eksplanasi. Ingat ya? Iya, betul. Jadi, kita ingat kembali yang dinamakan teks eksplanasi tidak lain sebuah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Ingat, hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Jangan disamakan dengan berita atau deskripsi. Kalau berita itu melaporkan peristiwa. Kalau deskripsi itu menggambarkan tentang sesuatu. Jadi, kalau kita membaca sebuah teks eksplanasi, maka di sana akan kita dapatkan sebuah penjelasan atau paparan tentang sebuah peristiwa yang berkaitan dengan proses terjadinya. Ya, peristiwa yang diuraikan adalah peristiwa yang fenomenal, ya, bukan peristiwa biasa. Biasanya fenomena yang berkaitan dengan peristiwa alam, tapi bisa juga berkaitan dengan peristiwa sosial dan budaya. Nah, karena seperti itu yang kita dapatkan di dalam sebuah teks eksplanasi, maka nanti di sana akan kita temukan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jawaban dari pertanyaan mengapa. Ya, misalnya kalau teks eksplanasi itu memaparkan tentang fenomena tsunami, berarti nanti di sana akan kita dapatkan jawaban
pertanyaan mengapa tsunami bisa terjadi. Berarti apa penyebabnya dan apa akibatnya. Nah, uraian yang menyampaikan tentang sebab akibat disebut dengan uraian yang bersifat kausalitas. Kemudian juga kita dapatkan jawaban pertanyaan bagaimana. Kalau bagaimana berarti di sana menguraikan tentang urut-urutan. Kalau tadi fenomenanya adalah tsunami, berarti urut-urutan terjadinya tsunami atau proses terjadinya tsunami. Jadi bagaimana tsunami itu terjadi. Baik, inilah yang menjadi ciri di dalam sebuah teks eksplanasi. Strukturnya ingat kembali, sederhana saja, terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi fenomena. Namanya identifikasi fenomena karena di sana akan berisi identifikasi tentang fenomena yang akan dipaparkan. Jadi di sana akan menyampaikan tentang data fenomena. Kalau fenomenanya tsunami, berarti di dalam bagian identifikasi fenomena akan disampaikanlah tsunami itu apa. Ya, bisa juga pengertian tsunami. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian. Nah, disinilah proses terjadinya fenomena akan diuraikan secara kausalitas dan kronologis. Kalau fenomenanya tsunami, berarti di sana secara kausalitas akan diuraikan sebab dan akibat tsunami. Kemudian secara kronologis akan diuraikan bagaimana proses terjadinya tsunami. Dan yang terakhir adalah ulasan. Ulasan ini merupakan interpretasi. Ya, interpretasi itu komentar dan tanggapan serta penilaian kita. Kalau fenomenanya tsunami, berarti di bagian ulasan bisa menyampaikan tentang komentar atau penilaian kita tentang tsunami, berbahaya ataukah tidak. Kemudian bagaimana sikap kita kalau terjadi tsunami. Jadi kalau terjadi tsunami, kita harus bagaimana? Ya, itulah struktur teks eksplanasi. Kaidah kebahasan yang ada dalam teks eksplanasi, ingat kembali. Yang pertama tentu saja akan ditandai dengan penggunaan konjungsi kausalitas, kemudian penggunaan konjungsi kronologis. Ya, karena dua hal inilah yang menjadi ciri di dalam sebuah teks eksplanasi. Lalu tentu saja akan dijumpai kata-kata teknis atau peristilahan. Apalagi teks eksplanasi itu bersifat ilmiah. Kemudian di sana karena memaparkan proses terjadinya sebuah fenomena, maka akan kita dapatkan kata rujukan. Penggunaan kata rujukan tapi yang merujuk kepada jenis fenomenanya. Baik, itulah yang sudah kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Nah, sekarang mari kita mulai membahas tentang menulis teks eksplanasi. Jadi menulis teks eksplanasi itu bagaimana sih? Pola tulisannya atau pola pengembangannya bagaimana? Kemudian langkah-langkah yang bisa kita lakukan seperti apa? Ya, mari kita mulai.
Pahami perlahan-lahan, kemudian nanti dipraktekkan. Pola pengembangan teks eksplanasi. Ya, pola pengembangan itu berarti bagaimana cara menyajikan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi tentu saja sesuai dengan ciri utamanya. Sebuah teks eksplanasi selalu menggunakan pola dasar, kronologis, dan kausalitas. Ya, kronologis dan kausalitas di sana maksudnya bahwa di dalam teks eksplanasi akan terasa bahwa cara menguraikannya itu berdasarkan urut-urutan atau kronologi dan hubungan sebab akibat. Jadi kalau peristiwanya tsunami, berarti di sana akan terasa bahwa di sana tsunami itu disampaikan dengan cara diuraikan proses terjadinya, kronologinya, dan sebab serta akibatnya. Nah, pola-pola yang lain juga bisa digunakan sebagai variasi, tapi tentu saja yang utama atau pola dasarnya menggunakan pola kronologis dan kausalitas. Nah, bagaimana langkah-langkah mudah untuk menulis teks eksplanasi? Nah, ini yang penting karena inilah yang nanti akan kita wujudkan dalam bentuk karya teks eksplanasi. Ya, langkah-langkahnya mirip dengan kegiatan-kegiatan menulis yang lain. Akan selalu dimulai dengan menetapkan tema atau topiknya. Ya, langkah pertama menulis teks eksplanasi yaitu menentukan topik atau tema. Ya, tema itu luas, kalau topik ini lebih sempit. Kita tentukan dulu karena tidak mungkin kita memaparkan sesuatu tanpa objek yang jelas. Jadi kita pastikan dulu topik dalam teks eksplanasi tentunya merupakan sebuah fenomena. Bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial, fenomena budaya. Setelah topik ditentukan, supaya tulisan kita sistematis, sistematis itu berarti urutan, teratur, dan terbatas. Maka kita susun dulu kerangka tulisan kita, kerangka teksnya. Nah, kerangka teks eksplanasi tentunya kita urutkan, kita batasi sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Apa tadi strukturnya? Ya, betul. Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan terakhir ulasan. Nah, kalau kerangka teks sudah dibuat, berarti kita sudah punya gambaran umum apa saja yang akan dijelaskan. Nah, penjelasan atau uraian teks eksplanasi bukan karangan, bukan seperti cerpen, novel, atau yang lain. Semuanya berdasarkan fakta. Karena itulah kita harus mencari bahan. Iya, bahannya kita dapatkan bisa mencari referensi dari tulisan-tulisan yang lain, atau bisa juga dari sebuah penelitian atau yang lain. Ya, bahan kita kumpulkan.
bahan apa yang dibutuhkan sesuai dengan kerangka yang tadi sudah kita susun. Jadi kalau yang akan kita tulis misalnya tanah longsor misalnya, berarti nanti di sana kita harus menguraikan pengertian tanah longsor, kemudian penyebabnya, akibatnya, proses terjadinya, dan apa yang harus kita lakukan kalau terjadi tanah longsor. Nah, kumpulkanlah bahan yang berhubungan dengan itu. Kita cari referensi tanah longsor itu pengertiannya apa, disebabkan oleh apa, mengakibatkan apa, dan proses terjadinya bagaimana. Ingat, jangan mengarang. Nah, kalau bahan sudah ada, kerangka sudah disusun, topik sudah ditentukan, tinggal kita kembangkan kerangka teks tersebut menjadi teks eksplanasi. Mengembangkan kerangka teks berarti kita tuangkan gambaran umum yang ada dalam kerangka tadi menjadi paragraf-paragraf. Ya, berapa paragraf? Ya, kita ingat saja strukturnya. Ada pengertian, ada sebab, ada akibat, ada proses, ada ulasan. Ya, kurang lebih 5 paragraf. Baik, jadi itulah langkah-langkah menulisnya. Misalnya demikian. Ya, misalnya kita akan menulis teks eksplanasi tentang tanah longsor. Berarti topik atau tema tulisan kita adalah tanah longsor. Kemudian kita susun kerangka karangannya atau kerangka teksnya. Pedomannya adalah struktur teks eksplanasi. Nah, apa saja yang akan kita tulis? Nah, kita susun. Kita mulai dengan rencana bahwa nanti tulisan kita akan diawali dengan penjelasan pengertian tanah longsor. Kemudian, ya, kenapa ini yang mengawali? Nah, kita ingat bahwa teks eksplanasi diawali dengan identifikasi fenomena. Tapi jangan ditulis identifikasi fenomena. Jadi langsung nanti di dalam paragraf yang akan kita tulis, di sana memuat pengertian tanah longsor. Kemudian diteruskan dengan penyebabnya, akibatnya, dan proses terjadinya. Nah, kenapa setelah pengertian lalu sebab, akibat, dan proses? Nah, ingat, sesuai dengan struktur teks eksplanasi, setelah identifikasi fenomena berarti rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian inilah yang menguraikan tentang kronologi tanah longsor dan hubungan sebab akibat di dalam tanah longsor. Terakhir, nanti kita rencanakan untuk memuat komentar atau penilaian jika terjadi tanah longsor. Jadi tanah longsor ini berbahaya atau tidak. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau terjadi tanah longsor. Jadi kalau tiba-tiba terjadi bencana tanah longsor, kita harus bagaimana? Ya, ini komentar kita atau ulasan kita sebagai hasil interpretasi. Ya, di dalam struktur berarti inilah yang merupakan bagian ulasan.
Gampang ya, bisa membuat bagus. Baik, jadi kalau dibandingkan dengan tulisan yang lain, ini sama mudahnya. Ya, baik, itulah langkah-langkah untuk menulis teks eksplanasi. Selanjutnya tinggal kalian praktekkan sesuai dengan instruksi atau petunjuk yang nanti bisa kalian baca di Google Classroom atau biasa kita sebut GCR. Ya, namun sebelum menulis teks eksplanasi, kegiatan hari ini setelah memahami tentang menulis teks eksplanasi, kalian mengerjakan dulu lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Jadi setelah memahami yang tadi, kalau tadi ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tulis di kolom komentar yang sudah ada, atau mungkin berkomunikasi dengan memanfaatkan salah satunya adalah WhatsApp misalnya. Nah, kalian teruskan dengan mengerjakan LKPD. Kali ini LKPD yang ke-6. Seperti apa? Silahkan dilihat sendiri di GCR masing-masing kelas. Masih ingat kode kelasnya? Baik. Nah, kalau ini sudah dikerjakan, maka kegiatan adalah penilaian harian. Karena kegiatan kita dalam pembelajaran tadi kegiatan menulis berarti unjuk kerja, maka penilaian hariannya juga dalam bentuk unjuk kerja. Oh, tidak usah khawatir, tidak hari ini, karena ini unjuk kerja yang memerlukan kegiatan mengumpulkan bahan dan itu memerlukan waktu. Maka untuk penilaian harian bukan diselesaikan hari ini, tapi dimulai hari ini. Jadi bentuk penilaiannya adalah penugasan atau unjuk kerja produk. Materinya tentu saja menulis teks eksplanasi. Waktunya, ya, untuk penilaian harian berupa unjuk kerja ini, kalian punya waktu yang cukup panjang, 1 minggu sejak penugasan ini diberikan. Berarti 1 minggu sejak hari ini. Paham? Ya, atau informasi selengkapnya nanti lihat di GCR masing-masing. Ya, baiklah. Itulah penjelasan singkat tentang menulis teks eksplanasi. Selanjutnya, tinggal kalian kerjakan LKPD 06, kemudian selama 1 minggu tulislah sebuah teks eksplanasi dengan topik yang nanti bisa dipilih. Tulis dengan baik, biasakan mengerjakan sebaik-baiknya, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Tidak perlu kemudian menjiplak karya orang lain. Apapun yang kalian tunjukkan, itulah potensi kalian. Jadi kalau kalian menjiplak atau minta dibuatkan oleh siapapun, itu sama saja dengan kalian sudah membunuh potensi hebatmu. Jangan dilakukan ya. Baik. Ya, demikianlah PDR untuk hari ini. Silakan kalian lakukan seperti yang tadi sudah diarahkan. Ingat batas waktunya. Ingat utamakan
kejujuran. Baik, kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalulah belajar dalam kondisi apapun. Selamat menulis, teks eksplanasi, tunjukkan karya terbaikmu. Minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk semuanya.